Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memberi salam kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi di kelas D. Di sini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan bab 12 yaitu Sistem Akuntansi Biaya. Oke, sebelum masuk ke materinya, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Saya Nadia Firita Azahra dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, saya Kumala Puspitasari dengan NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafinizar dengan NPM akhir 251. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dea Kusmawati dengan NPM akhir 379. Perkenalkan, nama saya Nadine Zafira Putri dengan NPM 365. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Sistem akuntansi biaya adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi biaya yang akurat dan relevan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan perencanaan operasional. Dokumen yang digunakan, yang pertama itu ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Lalu ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen yang digunakan selanjutnya, gambar sebelah kiri ini adalah formulir daftar kegiatan produksi. Ini biasanya digunakan di dalam lingkungan manufaktur atau pabrik untuk mencatat detail aktivitas produksi sebagai suatu produk. Formulir ini punya nomor di pojok kanan atas, nomornya 789065. Ini berfungsi sebagai identifikasi dokumen. Strukturnya ada apa aja? Yang pertama itu header atau judul besar, di atas itu daftar kegiatan produksi. Lalu ada informasi umum produksi, ini berisikan nomor surat order produksi atau nomor dokumen produksi yang menjadi dasar kegiatan. Lalu ada tanggal surat order produksi, ini tanggal terbitnya order produksi. Kemudian nama produk, ini nama produk yang akan atau sedang diproduksi. Kemudian nomor kode produk, ini merupakan kode unik untuk identifikasi produk. Kemudian ada tabel rincian kegiatan produksi. Ini tabel utama diisi dengan detail setiap aktivitas produksi. Terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor kegiatan produksi, ini merupakan urutan kode aktivitas produksi. Lalu ada nomor mesin, ini nomor mesin yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Kemudian ada jam per 100 menit, ini jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dalam 100 menit. Lalu yang terakhir, penjelasan kegiatan produksi, ini merupakan uraian singkat mengenai aktivitas produksi yang dilakukan. Terdapat baris kosong yang dapat diisi sesuai kebutuhan dengan berbagai aktivitas dalam satu proses produksi tersebut. Kemudian ada tanda tangan dan pengesahan di bagian bawah formulir. Ini terdapat 2 kolom persetujuan, yaitu ruang untuk tanda tangan atau nama dari kepala departemen produksi, dan ruang untuk tanda tangan atau nama bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi dari formulir ini untuk sebagai dokumen kontrol dan pelaporan aktivitas produksi yang membantu mencatat dan melacak setiap langkah proses produksi, lalu memastikan setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, memudahkan evaluasi dan audit proses produksi dan menjadi bukti administrasi jika terjadi masalah atau inspeksi. Nah, ini yang selanjutnya, gambar sebelah kanan merupakan dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang.
Dokumen ini digunakan sebagai bukti tertulis atas permintaan dan pengeluaran barang dari gudang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Biasanya dokumen ini dipakai oleh badan produksi, logistik, atau divisi yang lain. Pokoknya yang membutuhkan barang gudang. Bagian atas atau header ini ya judul, bagian berisi informasi identitas permintaan. Ini berisi departemen, bagian unit dalam departemen. Yang selanjutnya nomor surat order produksi. Ini untuk nomor surat permintaan atau order produksi yang terkait permintaan barang. Itu lalu tanggal permintaan atau pengeluaran barang. Lalu ada nomor BPPBG. Ini merupakan nomor dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Contohnya yang 78690 Tabel utamanya ini berisi rincian barang yang diminta dan dikeluarkan dari gudang. Kolom-kolomnya yaitu nomor urut. Ini penomoran berurutan untuk setiap item atau barang yang diminta. Lalu kode barang. Ini kode unik untuk identifikasi barang. Nama barang. Ini untuk nama barang yang diminta. Satuan, ini merupakan satuan barang, misalnya pieces, box, liter, dan lain sebagainya. Jumlah yang diminta, ini jumlah barang yang diminta oleh bagian yang terkait. Lalu jumlah yang diserahkan, ini jumlah barang yang benar-benar diserahkan oleh gudang. Bisa beda-beda tergantung dengan jumlah yang diminta jika stok nggak mencukupi. Harga satuan. Harga persatuan barang diisi oleh departemen akuntansi. Yang terakhir itu total harga. Ini total harga untuk masing-masing barang. Jumlah dikali harga satuan diisi oleh akuntansi. Lalu bagian mana? Tanda tangan terdapat 3 kolom. Untuk tanda tangan sebagai bentuk otorisasi dan persetujuan. Ada kepala bagian gudang, ini pihak yang menyerahkan barang. Ada kepala departemen, ini pihak yang meminta barang, dan kepala bagian ini merupakan pihak yang menerima barang di bagian terkait. Fungsi dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini sebagai bukti tertulis agar arsip transaksi keluar masuk barang dari gudang. Lalu itu membantu pengawasan dan pengendalian stok barang di gudang. Yang ketiga, memudahkan pencatatan dan pelaporan biaya serta nilai barang yang digunakan. Yang terakhir itu sebagai dokumen pendukung saat audit internal atau eksternal. Jelaskan tentang fungsi-fungsi dalam produksi dan akuntansi biaya. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima pesanan dari pelanggan dan menyampaikan kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi agar memenuhi permintaan pasar. Lalu yang kedua, ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yakni fungsi staf yang berfungsi untuk membantu merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi, termasuk menghitung kebutuhan bahan baku dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi sebuah pesanan tersebut. Lalu yang ketiga, ada fungsi produksi itu sendiri, yakni melaksanakan proses produksi sesuai perintah dan fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, serta mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan mencatat jam tenaga kerja langsung yang telah digunakan. Lalu yang keempat, ada fungsi gudang, yakni untuk menyimpan dan mengatur stok bahan baku, bahan penolong, dan bahan jadi. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ada fungsi akuntansi biaya, yakni Lalu yang kelima, ada fungsi akuntansi biaya, yakni bertugas untuk mencatat dan mengelola biaya produksi, termasuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku serta overhead pabrik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur dalam produksi. Yang pertama ada prosedur order produksi, yakni suatu prosedur yang mengkoordinasi kegiatan produksi berdasarkan pesanan pembeli maupun kebutuhan persediaan. Lalu yang kedua adalah prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari gudang. Jika perusahaan tidak memiliki gudang, maka dilakukan permintaan pembelian bahan baku. Permintaan ini bisa terjadi berdasarkan daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat
fungsi perencanaan dan pengawasan produksi saat itu. Lalu yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, definisinya sama seperti kartu jam kerja. Namun dalam prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung ini, surat order produksi dilampirkan daftar kegiatan produksi yang berisi urutan proses, taksiran waktu kerja, sehingga diperlukan pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung yang telah dikonsumsi dalam membuat suatu produk tersebut. Lalu yang keempat ada prosedur produk selesai. Setelah produk selesai, produk akan diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Lalu fungsi gudang akan mencatat bagaimana kualitas produk dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai. Lalu biaya overhead pabrik akan dibebankan dan dicatat dalam jurnal umum sebagai bagian dari harga pokok produk jadi. Seperti yang digambar, yang pertama kita tuh bisa melihat bahwa seluruh biaya perusahaan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang pertama, biaya produksi itu biaya yang langsung berhubungan dengan proses pembuatan produk seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non-produksi, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya biaya pemasaran dan administrasi. Nah, selanjutnya ada dua metode untuk penentuan harga pokok, yaitu metode full costing dan juga metode variable costing. Nah, pada metode full costing, semua biaya produksi itu tuh bersifat tetap yang dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Yang kedua itu ada variable costing. Ini tuh kayak dimasukkan ke dalam harga pokok, sementara biaya tetap dianggap sebagai biaya per periode. Nah, di situ juga menggunakan dua sistem, yaitu sistem biaya historis dan sistem biaya standar. Sistem biaya historis menggunakan data biaya yang benar-benar terjadi selama proses produksi tersebut. Nah, biaya sistem standar itu menggunakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang dijadikan acuan. Nah, selanjutnya ada dua metode penentuan harga pokok, yaitu pokok job orders costing dan proses costing, yang dimana harga pokok pesanan itu digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan khusus, misalnya pada industri percetakan ataupun bengkel. Yang kedua itu metode harga pokok proses alias proses costing, yaitu digunakan untuk transaksi massal yang berkelanjutan seperti pada industri makanan ataupun minuman. Mulai dari persediaan bahan, nah di situ ada bahan baku yang biasanya itu digunakan dalam proses produksi yang dicatat dan dialirkan ke akun barang dalam proses. Digambarkan pada alur nomor 1 pada skema gambar tersebut. Lalu yang selanjutnya ada gaji dan upah. Gaji dan upah karyawan pabrik juga dialirkan ke barang dalam proses sebagai bagian dari biaya tenaga kerja langsung, terlihat pada alur nomor 2. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari dua bagian, yaitu overhead pabrik yang sesungguhnya dan overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dikumpulkan dari berbagai akun yang didebit, lalu dibandingkan dengan overhead yang dibebankan ke produksi. Overhead yang dibebankan juga masuk ke barang dalam proses. Setelah proses produksi selesai, biaya yang sudah dikumpul di barang dalam proses akan dialirkan ke persediaan produk jadi. Setelah produk jadi dijual, biaya tersebut akan dipindahkan ke harga pokok penjualan. Selain biaya produksi, ada juga biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Kedua biaya ini berasal dari berbagai akun yang didebit dan dicatat secara terpisah yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada order produksi yang belum selesai. Nah, maksudnya itu kayak pesanan atau produk yang sedang dalam proses pembuatan namun belum mencapai tahap penyelesaian pada periode tertentu. Nah, yang kedua ada order produksi yang telah selesai. Order produksi yang telah selesai itu adalah pesanan yang sudah rampung, yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipindahkan ke gudang produk jadi, ke gudang produk jadi atau untuk dikirim ke pelanggan. Intinya kayak data ini tuh digunakan untuk menghitung biaya produksi yang sudah selesai dan siap dijual. Yang ketiga ada harga produksi, harga pokok produk jadi. Nah, yang dimana ini tuh total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang sudah selesai, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang keempat ada harga produk
harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat periode tertentu. Nah, ini tuh biaya yang terkait dengan produk yang masih dalam tahap produksi pada akhir periode pelaporan. Biaya ini biasanya disediakan pada periode berikutnya. Yang kelima ada biaya menurut pusat biaya. Ini tuh kayak biaya yang dikelompokkan berdasarkan unit atau departemen tertentu dalam perusahaan, misalnya departemen produksi, pemasaran, atau administrasi. Dokumen yang digunakan ada yang pertama surat order produksi. Ini tuh menjadi dasar bagi seluruh aktivitas produksi di masa depan. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan, dokumen yang merinci bahan baku dan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi order produksi. Ini membantu untuk memastikan bahan tersedia sesuai kebutuhan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini mencatat langkah-langkah atau tahapan proses produksi yang harus dilakukan. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen yang digunakan untuk mencatat pengambilan bahan baku dari gudang ke bagian produksi. Ini tuh penting untuk mengontrol persediaan bahan baku. Yang kelima, bukti pengambilan barang gudang. Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengembalian yang dari produksi yang kembali ke gudang, misalnya bahan sisa yang nggak terpakai. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen yang mencatat jam kerja yang digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, laporan produk selesai yang digunakan mencatat jumlah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dipindahkan ke gudang barang jadi. Yang ke-8, bukti memorial. Dokumen bukti memorial itu tuh kayak dokumen pendukung untuk pencatatan transaksi yang tidak memiliki bukti lain seperti koreksi atau jurnal penyesuaian dalam pembukuan. Yang 9, ada bukti kas keluar yang dimana untuk mencatat pengeluaran kas ke perusahaan, misalnya untuk pembayaran bahan baku atau biaya produksi lainnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya ada 5. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada register bukti kas keluar, yang keempat ada kartu harga pokok produk, dan yang kelima ada kartu biaya. Jurnal pemakaian bahan baku merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Terus yang kedua ada register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Lalu ada jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi, pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Lalu ada kartu harga pokok produk. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Lalu yang terakhir ada kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan dikarenakan perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, sehingga tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Yang ketiga, ada setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi pegawaian. Terus yang keempat ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu, dan terakhir perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Ini diawali dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi yang berdasarkan dokumen tersebut. Berbagai fungsi di bawah fungsi produksi yang terkait dalam proses pembuatan produk ini menjalankan kegiatan produksi. Dikarenakan kepala fungsi produksi ini merupakan pemegang wewenang untuk memerintah unit-unit organisasi
yang berada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi, maka order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut. Sehingga semua dokumen itu dibuat untuk melaksanakan produksi yang memiliki dasar yang sahih. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Fungsi produksi itu harus mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan pengurangan persediaan yang dicatat dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh fungsi gudang, dan kartu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi agar bukti permintaan dan pengeluaran barang menjadi dokumen sumber yang sahih. Itu harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi sebagai bukti pemakaian barang gudang yang tercantum dalam dokumen itu. Memang diperlukan untuk kegiatan produksi sesuai dengan surat order produksi. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Dalam proses produksi, kegiatan produksi yang memerlukan pengeluaran kas dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh pencatatan utang. Setelah dokumen pendukung, misalnya daftar upah itu dikumpulkan dan diverifikasi oleh fungsi pencatatan utang, kemudian ini membuat bukti kas keluar dan mengirimkan tembusannya ke fungsi pencatat biaya untuk keperluan pencatatan terjadinya biaya. Lalu nomor 4, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi itu dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Ini merupakan fungsi staf yang membantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Fungsi perencanaan pengawasan produksi ini membuat perencanaan pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang dituangkan di dalam dokumen daftar kebutuhan bahan atau bill of materials, dan perencanaan kegiatan produksi yang dituangkan dalam daftar kegiatan produksi atau operation list. Sehingga berdasarkan kedua dokumen tersebut itu berisi tolak ukur untuk mengawasi kegiatan produksi, dan kedua dokumen tersebut itu dibuat oleh fungsi perencanaan serta pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produk. Yang terakhir itu nomor 5, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Kartu jam kerja ini adalah dokumen yang sebagai sumber dasar dari distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap-tiap pesanan untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh setiap pesanan pencatatan ke dalam kartu kerja. Ini diselenggarakan oleh fungsi produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dan setelah direkonsiliasi dengan kartu jam hadir oleh fungsi pembuat daftar kejadian upah kartu jam kerja tersebut, ini dipakai sebagai dokumen sumber untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung ke setiap pesanan. Praktik yang sehat dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama itu surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar dan bukti memorial, bukti untuk tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Semuanya ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya pengawasan terhadap pemakaian dari berbagai sumber tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut tercetak. Penggunaan nomor urut tercetak setiap dokumen tersebut itu harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya. Yang kedua itu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi ini digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar, dikarenakan dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya itu sama dengan dokumen yang sumber itu digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di buku besar.
maka data yang dicatat dalam buku pembantu itu harusnya sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Seperti yang dijelaskan tadi di atas, itu merupakan pencatatan persediaan untuk menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method yang merupakan fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan, berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Secara periodik itu harus mencocokkan kuantitas fisik persediaan yang ada di gudang dengan kuantitas yang ada di dalam kartu persediaan itu. Dalam fungsi akuntansi, pencocokan yang ini dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang disebut perhitungan fisik persediaan atau inventory taking. Lalu kegiatan ini bertujuan untuk menguji keamanan persediaan yang disimpan di gudang dan untuk mengecek ketelitian serta keandalan data dalam kartu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Pada bagian ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama bagian produksi, bagian gudang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Tahapan ini dimulai dari bagian produksi dengan membuat laporan produk selesai sebanyak 4 rangkap. Di antaranya dikirim ke bagian order penjualan dan dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Laporan produk selesai ini juga digunakan oleh bagian gudang untuk dicatat di kartu gudang. Laporan produk selesai ini juga digunakan bagian kartu biaya untuk menghitung biaya overhead pabrik dan dibebankan ke produk. Lalu dibuatkan kartu harga pokok produk. Dari kartu harga pokok produk ini dibuatkan 2 bukti memorial. Yang satu digunakan untuk mencatat harga pokok produk, yang satu digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dari 2 bukti memorial ini, yang bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk ini dicatat lagi ke kartu persediaan. Lalu untuk bukti memorial yang mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan ini dicatat ke kartu harga pokok produk. Lalu 2 bukti memorial ini digunakan oleh bagian jurnal untuk di jurnal ke jurnal umum. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Di bagian ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama bagian gudang, yang kedua bagian kartu persediaan, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Tahapan ini dimulai dari bagian gudang, dimulai dari diterimanya BPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari pemakai. BPBG ini dicatat ke kartu gudang dan diserahkan ke pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Lalu pada bagian kartu persediaan, BPBG ini digunakan untuk mengisi harga pokok pada BPBG ke kartu persediaan dan kartu biaya. Lalu pada bagian kartu biaya ini dicatat ke kartu biaya, lalu pada bagian jurnal, BPBG ini dicatat ke jurnal umum secara periodik dan diposting ke buku besar dan prosesnya selesai. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan register bukti kas keluar. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Proses ini dimulai ketika terjadi pengeluaran biaya dengan didukung oleh dokumen pendukung dan bukti kas keluar.
Bukti kas keluar dan dokumen pendukung ini dikirim ke bagian kasat dan bagian kartu biaya. Di bagian kartu biaya ini bukti kas keluar dicatat di kartu biaya. Lalu bukti kas keluar dan dokumen pendukung juga ini dicatat ke register bukti kas keluar dan digunakan oleh bagian jurnal untuk diposting secara periodik ke buku besar. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Pada bagian ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu bagian kartu biaya dan bagian jurnal. Proses ini dimulai ketika biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya ini tercatat berdasarkan bukti memorial atau dibuatkan bukti memorial untuk dicatat ke kartu biaya. Lalu bukti memorial ini digunakan oleh bagian jurnal untuk dijurnal ke buku besar secara periodik. Next.